Kasus pembunuhan misterius yang baru terbongkar setelah 13 tahun. Satomi Kitaguchi adalah seorang gadis SMA yang tinggal di Hatsukaichi, Prefektur Hiroshima. Pada 5 Oktober 2004, Satomi baru saja pulang dari sekolah. Saat itu, ia pulang lebih awal karena ada ujian akhir sekolah. Satomi kemudian tidur siang di bangunan yang terpisah dari rumah keluarga mereka. Beberapa saat setelah itu, saudara perempuan Satomi mendengar suara teriakan dari bangunan tersebut. Mereka berlari dan menemukan Satomi di lantai pertama dengan kondisi berlumuran darah. Selain itu, neneknya juga ikut menjadi korban. Adiknya lalu mengatakan kepada pihak kepolisian setempat bahwa sekilas dia melihat seorang pemuda di sekitar tempat kejadian. Pria itu digambarkan mengenakan pakaian hitam dan usianya sekitar 30 tahunan. Polisi setempat pun membuat sketsa terduga pelaku ini dan terus memburunya. Polisi mengatakan Satomi Kitaguchi ditikam beberapa kali di dada, perut, dan leher. Satomi pun akhirnya tak bisa diselamatkan. Neneknya, Michio, juga mendapat beberapa tusukan, namun beruntung masih bisa selamat. Polisi bergerak mencari keberadaan pelaku dengan merujuk pada jejak kaki di lokasi kejadian, serta keterangan mengenai kendaraan yang diduga dipakainya. Selain itu, polisi juga mengantongi sampel DNA terduga pelaku. Namun, kasus ini mengalami kebuntuan, sampai akhirnya polisi membuat sayembara. Barang siapa yang bisa memberi informasi mengenai pelaku akan diberi hadiah 3 juta yen atau sekitar 383 juta rupiah pada saat itu. 13 tahun berlalu. Seorang karyawan swasta bernama Manabu Kashima berusia 35 tahun ditangkap kepolisian Hiroshima, Jepang. Kashima ditangkap pada Jumat 13 April 2018. Penangkapan ini berdasarkan DNA dan sidik jari Kashima pada kasus lawas tersebut. Kashima membunuh Satomi Kitaguchi pada 5 Oktober 2004 di kota Hatsukaichi, Hiroshima, sekitar pukul 15 waktu setempat. Kepada polisi, Kashima pun kemudian mengakui perbuatannya. Awalnya, polisi memeriksa Kashima untuk kasus lain, yakni mengenai pelecehan dan perkelahian. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan data, rupanya DNA dan sidik jari Kashima sama dengan DNA dan sidik jari yang ada di lokasi pembunuhan Satomi. Padahal, Kashima sebelumnya tak pernah masuk radar polisi sebagai salah satu terduga pembunuh Satomi. Polisi pun melakukan investigasi untuk mengungkap apa yang menjadi motif Kashima. Usut punya usut, berdasarkan hasil investigasi, motif Kashima terungkap. Jadi, motifnya bermula dari rasa putus asa Kashima saat dia masih bekerja di perusahaan logam yang ada di Prefektur Yamaguchi. Kashima merasa hidupnya menjemukan dan ia ingin kabur dari kota itu. Berbekal pisau lipat dan uang yang dititipkan ke temannya, dia pergi ke Tokyo hingga akhirnya sampai di Hiroshima. Disinilah Kashima melihat Satomi yang baru saja pulang dari sekolah. Kashima tadinya bahkan ingin memperkosa Satomi. Namun, Satomi melakukan perlawanan. Kashima yang panik langsung menikam gadis itu dengan pisau yang ia bawa. Pisau itu juga dia gunakan untuk menusuk nenek Satomi. Usai melakukan penusukan, Kashima kabur dan dia pun dihantui rasa bersalah. Dia merasa bersalah dan berharap agar Satomi tetap hidup. Rasa bersalah Kashima itu kembali muncul setelah tahun 2018 ia mencari tahu kabar Satomi di internet. Dia dibikin kaget setelah mendapati bahwa wanita yang pernah dia tikam ternyata meregang nyawa. Kashima marah dan membuatnya melecehkan rekan kerjanya. Kashima pun ditangkap oleh pihak kepolisian setempat. Atas perbuatannya membunuh Satomi dan menusuk neneknya, kini Kashima diganjar hukuman penjara seumur hidup pada Maret 2020. Itu dulu yang kita bahas kali ini. Support terus channel ini dengan klik like, share, and subscribe biar kita lebih semangat buat video-video cerita berikutnya. Jangan lupa follow akun Instagram kita dan pantengin website kita bekasi24jam.com.